Kita membaca firman Allah dalam suratul Hadid ayat yang ke-21. Suratul Hadid ayat yang ke-21. Suratul Hadid merupakan surat yang ke-57 dalam urutan surat Al-Quranil Karim. Sudah bertemu? Di antara pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah melebihkan sebahagian dari yang lainnya. Di dunia juga demikian. Tentu itu berdasarkan kepada ilmunya dan hikmahnya. Jadi menjadi hikmah yang bisa kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan sama rata begitu saja di dunia dan termasuk juga di akhirat, agar manusia berlomba untuk memperoleh yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hikmah yang bisa kita fahami. Karena itu di dalam ayat lain dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka berebutlah kamu, berpaculah kamu untuk sampai lebih awal dalam melakukan kebaikan. Jadi kalau masalah kebaikan, jangan tunduk orang dulu. Fastabiqul khairat. Apa maknanya? Kalau sudah perkara khairat, sikap kita sebagai muslim, sebagai mukmin bagaimana? Kita harus yang terdepan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan fastabiqul khairat. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 148. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Masing-masing umat itu dahulu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala arah kiblat di dalam beribadah menyembah Allah. Ini kan terkait dengan tahwilul qiblah masih. Nah, mereka yang lalu yang menghadap ke Masjidil Aqsa dan kaum muslimin juga di awal
dituntut atau diperintahkan oleh Allah melalui nabinya agar menjadikan Al-Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama, itu khair. Umat terdahulu juga demikian. Namun setelah datangnya syariat Islam, kebaikan itu kan dalam ketaatan, tidak ada kebaikan itu dalam kedurhakaan. Allah Subhanahu wa taala telah memalingkan kiblat ke arah Al-Masjidil Haram, dan itulah awal rumah ibadah yang dibangun di muka bumi untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, harusnya kita berpacu, bukan memperdebatkan dan berbagai macam seperti pekerjaan orang-orang Yahudi dan lain-lain. Kalau sudah ada kebaikan yang turun dari Allah, fastabiqu, maka berlombalah, jadilah orang yang bisa mendahului yang lain urusan berbuat baik. Kalau diawakkan tak, kalau urusan untuk berbuat kebaikan, dululah menurut belakang. Tapi kalau urusan mendapat jatah di dunia, pantang nomor 2. Jangan ke di belakang. Podo saya tak mah. Harus terdepan. Ini kalau kita baca ayat itu, mestinya di mana kita berpacu. Nah, kembali kita kepada ayat suratul Hadid tadi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di situ sabiqu, artinya berlombalah, berusahalah mendahului yang lain untuk mendapatkan apa? Ampunan. Ila maghfiratin min rabbikum. Kemudian wa jannatin. Nah, ini susunan yang begitu indah dan sempurna dalam susunan antara apa? Antara maghfirah dengan jannah. Jadi didahulukan apa? Maghfirah. Setelah itu baru jannah. Jadi berpacu kemana dahulu? Kepada ampunan. Baru bisa berpacu untuk surga. Jadi seolah-olah susunan ayat itu menunjukkan apa? Mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Kau tidak berpacu ke surga kencang tapi meminta ampun malih. Ayat ini sebenarnya telah memberikan isyarat bahwa tertib urutan penyebutan atau disebutnya oleh Allah, awal yang disebutkan adalah maghfirah, kemudian baru jannah. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlombalah kamu untuk mendapatkan apa? Ampunan dari Rabbmu dan surga. Arduha ka'ardis sama. Di mana hamparannya, luasnya seluas langit wal ard, dan bumi. Siapa yang bisa mengukur luas langit? Belum ada sampai sekarang. Belum ada yang tahu seluas apa langit ini. Bahkan kita yang berada di planet yang dinamai bumi ini hanyalah bagaikan sebutir pasir kalau diumpamakan dengan seluruh angkasa raya ini. Jangankan planet kita,
bahkan galaksi saja, matahari dengan seluruh planet-planet yang mengelilinginya itu hanya satu dari galaksi. Dan banyak galaksi-galaksi lain, bintang-bintang lain yang mungkin juga seperti matahari bagi kita. Dikelilingi juga oleh planet-planet lainnya. Wallahu a'lam. Nah, kalau Allah katakan surga itu ka'ardis sama'i wal ard, luasnya seluas langit dan bumi, tentu kita bisa mengatakan bahwa ilmu manusia tidak bisa menjangkau dengan ukuran yang mereka miliki seberapa luasnya surga tersebut. Sebagaimana kita tidak bisa mengukur luasnya langit. Nah, kalau kita naikkan lagi, ilmu Allah lebih luas lagi dari segala-galanya. Karena ilmu Allah meliputi seluruh makhluknya. Nah, kalau ada orang yang menyadari hal yang demikian, maka dia akan bisa mengambil kesimpulan bahwa betapapun tingginya sekolah kita, seberapapun dalamnya kajian kita, kita tetaplah dalam kondisi apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu yang kita peroleh ini hanyalah sedikit sekali. Dari sebegitu luasnya ilmu Allah, karena itu wasi'un alim. Allah maha luas.